Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena jilid 5B tema 5 yang berjudul Ekosistem pada Sub yang kedua yang ada di halaman 102. Untuk mempersingkat waktu silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 102. Di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Menanam Padi di Sawah Air Payau. Kemudian perintahnya adalah yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada teks non-fiksi tersebut. Ide pokoknya adalah seperti ini adik-adik. Paragraf pertama, padi merupakan tanaman yang terdapat di ekosistem sawah. Paragraf kedua, padi juga dapat ditanam di air payau. Paragraf ketiga, perbedaan padi yang ditanam di air payau dan padi yang ditanam di sawah. Paragraf keempat, jenis-jenis padi yang pernah ditanam di sawah air payau. Paragraf kelima, padi Cimalaya cocok ditanam di sawah air payau. Silahkan di stop dulu videonya dan disalin adik-adik. Kemudian kita menuju ke halaman 104. Perhatikan nama-nama makhluk hidup berikut. Kemudian buatlah dua rantai makanan dari makhluk hidup yang terdapat di atas. Yang pertama adalah ekosistem padang rumput, yaitu rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular, elang, konsumen tingkat 3 atau puncak. Kemudian jamur di sini sebagai pengurai. Adapun ekosistem laut, yang pertama adalah fitoplankton sebagai produsen, ikan kecil konsumen tingkat 1, ikan sedang konsumen tingkat 2, singa laut konsumen tingkat 3 atau ikan hiu sebagai konsumen puncak, dan bakteri laut sebagai pengurai. Nomor 2, apa peran pengurai bagi produsen dalam rantai makanan? Jawabnya adalah, peran pengurai adalah menguraikan produsen atau konsumen yang mati menjadi nutrien atau zat hara yang digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Yang A, apa peran daun dalam gambar di samping? Jawabnya, peran daun adalah sebagai produsen. Yang B, peran ulat adalah sebagai konsumen tingkat 1. Yang C, tumbuhan dimakan ulat, dimakan burung kecilnya dimakan burung elang. Kita menuju ke halaman 107. Di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Perhatikan ide-ide pokok berikut. Ada kata hewan amfibi, ciri tubuh katak. Nomor 3, kata hewan insektivora. Kemudian tulislah paragraf non-fiksi berisi ide pokok tersebut. Jawabnya ini adik-adik ya. Pertama, katak. Judulnya katak. Katak merupakan hewan amfibi. Amfibi artinya hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Paragraf kedua, katak memiliki 4 kaki, 2 kaki depan lebih pendek dari 2 kaki belakang. Kaki katak berselaput untuk membantu katak berenang di air. Lidah katak yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Kemudian paragraf yang ketiga, katak termasuk hewan insektivor. Hewan insektivor adalah hewan pemakan serangga. Katak mampu menangkap serangga dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Kemudian kita ke halaman 109, ada Ayo Berlatih SBDP. Yang pertama, apa fungsi properti dalam pertunjukan tari? Kemudian nomor 2, tuliskan 3 contoh tari beserta properti tari yang digunakan. Nomor 3, carilah satu tarian daerah berhubungan dengan ekosistem laut dan makhluk hidup. Jawabannya nomor 1 adalah memberi keindahan pada tarian. Nomor 2, tari piring, properti tarinya piring. Tari kipas Pakarena, properti tarinya kipas. Tari topeng, properti tarinya topeng. Tari gantar, tongkat, bambu, biji-bijian. Tari kuda lumping. Yang sesuai dengan ekosistem adalah tari gantar. Isi ceritanya adalah masyarakat yang sedang menanam padi. Halaman 110. Bacalah teks non-fiksi berikut, tuliskan ide pokok serta informasi yang terkandung di dalamnya dengan mengisi tabel yang telah disediakan. Judulnya Sungai, salah satu kenampakan alam bumi. Ide pokok dan informasi penting. Oke, ide pokok paragraf pertama, macam-macam kenampakan alam di bumi. Ide pokok paragraf kedua, kenampakan alam sungai. Ide pokok paragraf ketiga, sungai-sungai yang ada di Indonesia. Informasi penting pada paragraf pertama, kenampakan alam dapat berupa daratan atau perairan. Informasi penting pada paragraf kedua adalah hampir di setiap pulau di Indonesia terdapat sungai. Informasi penting pada paragraf ketiga adalah Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Ringkasannya adalah,
Ada berbagai macam kenampakan alam. Kenampakan alam dapat berupa daratan dan perairan. Salah satu kenampakan berupa perairan adalah sungai. Hampir di setiap pulau di Indonesia terdapat sungai. Salah satu sungai yang terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan. Menuju ke halaman 113, di sana ada Ayo Berlatih PPKN. Nomor 1, tuliskan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tuliskan juga peran mereka masing-masing. Soekarno menulis naskah proklamasi, Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi, Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi, Latif Hendra Diningrat mengibarkan bendera merah putih, Suhud S mengibarkan bendera merah putih, dan Fatmawati menjahit bendera merah putih. Silakan di stop dulu videonya adik-adik, lalu disalin. Nomor 2, ceritakan kembali secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ceritakan menggunakan bahasamu sendiri. Proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Saat upacara kemerdekaan dikibarkan bendera merah putih yang dikibarkan oleh Suhud dan Latif, dan juga didengarkan lagu Indonesia Raya. Stop dulu videonya dan disalin adik-adik. Nomor 3. Tuliskan sikap persatuan dan kesatuan yang tercermin dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo bersama-sama menyusun dan menulis naskah proklamasi kemerdekaan. Nomor 4, apa manfaat nilai persatuan dan kesatuan pada persiapan proklamasi kemerdekaan? Yaitu bangsa Indonesia dapat meraih cita-citanya untuk merdeka, kemudian manfaatnya tercapainya tujuan bersama dan terlaksananya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nomor 5, apa akibat jika bangsa Indonesia tidak memiliki semangat persatuan dan kesatuan saat mempersiapkan proklamasi kemerdekaan? Jawabnya, jika tidak ada semangat persatuan, bangsa Indonesia tidak dapat meraih cita-citanya, yaitu merdeka dari penjajahan. Sekarang kita menuju ke nomor atau ke halaman 117 adik-adik. 117 di sana ada Ayo Berlatih PPKN. Nomor 1, jelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Jawabnya, dengan adanya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam akan dapat dikelola dengan baik dan terjaga kelestariannya. Nomor 2, apa akibat dari tidak menerapkan persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam? Jawabnya, sumber daya alam tidak dapat dikelola dengan baik dan akan rusak. Nomor 3, apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam? Jelaskan. Manfaatnya dapat mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. SDA dapat dikelola dengan baik dan SDA akan terjaga kelestariannya, itu manfaatnya. Nomor 4, tuliskan contoh pengelolaan sumber daya alam dengan menerapkan sikap persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah penduduk Kalimantan bekerja sama dengan petani garam untuk bersama-sama membuat garam agar kebutuhan garam di daerah tersebut terpenuhi. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 118, ada Ayo Berlatih IPA adik-adik. Nomor 1, apa hubungan makhluk hidup yang terdapat pada gambar di samping? Jawabnya adalah hubungan simbiosis mutualisme. Yang B, apa keuntungan atau kerugian yang diperoleh tiap-tiap makhluk hidup tersebut? Anemon mendapat keuntungan karena parasit yang menempel pada anemon dimakan oleh ikan badut. Sedangkan ikan badut mendapat keuntungan berupa mendapatkan tempat untuk melindungi diri dari ikan pemangsa. Yang C, tuliskan satu contoh hubungan antar makhluk hidup yang lain yang serupa dengan simbiosis pada gambar tersebut. Contohnya adalah kerbau dan burung jala. Ini juga merupakan simbiosis mutualisme. Nomor 2, buatlah tabel perbedaan antara simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme, sertakan juga dua contohnya masing-masing. Simbiosis komensalisme artinya interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu, tumbuhan anggrek dan inangnya. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah nyamuk dan manusia, tali putri dan inangnya. Silakan di stop dulu videonya dan disalin.
Kita lanjut ke halaman 119. Di sini ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Interaksi Antar Makhluk Hidup. Nomor 1A, lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan informasi penting berdasarkan teks. Yang A adalah simbiosis titik-titik merupakan interaksi. Oke, jawabannya di sini ya adik-adik ya. Nomor 1A jawabnya simbiosis, B interaksi, yang C makan kutu atau merasa nyaman karena kutunya berkurang dan badannya tidak gatal. Yang D jawabnya anemon laut, yang E jawabnya dapat melindungi diri dari predator atau hewan pemangsa dengan cara bersembunyi di anemon laut. Kemudian kita menuju ke halaman 100, halaman berapa ya? Halaman 121 ada Ayo Berlatih SBDP nomor 1. Tuliskan 3 contoh tarian daerah memiliki tema gerakan hewan. Kemudian 2, apa saja properti yang digunakan dalam tari kancet lasan dan tari merak. Kemudian yang ketiga, gambarlah 3 pola lantai dalam satu tari daerah yang kamu ketahui. Oke, ini dia nomor 1 jawabnya tari merak, tari kupu-kupu, dan tari kancet lasan. Kemudian nomor 2 tari kancet lasan, bulu-bulu burung, enggang, tiruan. Tari merak, selendang dan warna dan motif seperti burung merak. Itu properti tarinya. Kemudian pola lantainya seperti ini, tari merak. Ada di sini adik-adik. Nah, ini. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Yaitu halaman 125. Di sana ada latihan soal subtema 2. Bahasa Indonesia nomor 1, kalimat yang berisi pikiran utama teks disebut kalimat. Jawabnya adalah yang A, kalimat utama. Nomor 2, bacalah paragraf berikut. Kemudian makna kata konsumen berdasarkan paragraf di atas adalah, konsumen itu artinya makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nomor 3, silakan baca dulu teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini adik-adik. Informasi penting yang diperoleh dari paragraf pertama pada teks tersebut adalah, jawabnya adalah contoh dari simbiosis parasitisme adalah bunga rafflesia. Betul ya? Ya, contoh dari simbiosis parasitisme adalah bunga rafflesia yang hidup menumpang pada tumbuhan inangnya. Nomor 4, ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah, jawabnya hubungan bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya. Nomor 5, buatlah kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Kesimpulannya adalah, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya. IPA nomor 1, perhatikan rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang X adalah, jawabnya yang D, yaitu ular. Nomor 2, makhluk hidup dalam rantai makanan yang dapat melakukan fotosintesis berperan sebagai, jawabnya produsen. Nomor 3, jenis simbiosis antara nyamuk dan manusia adalah simbiosis, jawabnya simbiosis parasitisme. Nomor 4, gambarlah rantai makanan yang terdapat di hutan dalam bentuk bagan. Jelaskan aliran energi yang terdapat dalam rantai makanan tersebut. Jawabannya seperti ini adik-adik. Matahari, tumbuhan, produsen, kelinci, konsumen 1, serigala, konsumen tingkat 2, pengurai akan dimakan oleh tumbuhan lagi. Penjelasannya, energi dari matahari diserap tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen akan dimakan oleh kelinci, sehingga energi berpindah ke konsumen. Konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai, sehingga energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Selanjutnya akan menjadi nutrien yang diserap oleh tumbuhan. Nomor 5, jelaskan jenis simbiosis yang terjadi pada nyamuk dan manusia. Hubungan antara nyamuk dan manusia adalah simbiosis parasitisme, di mana nyamuk diuntungkan karena mendapat zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal dan tertular penyakit. Kemudian SBDP. Bentuk tarian dengan tema gerakan hewan, yaitu jawabnya yang A, tari bendrong. Berikut tarian dengan tema gerakan hewan, yaitu tari. Jawabnya adalah C. Sorry ya adik-adik ya, C. Namanya adalah tari merak. Saya ulangi, jawabnya C. Nomor 2, properti tari yang digunakan pada tarian di samping adalah, jawabnya alu dan lesung. Alu dan lesung. Nomor 3, 2 contoh pola lantai dalam tari adalah titik-titik dan titik-titik. Jawabnya melingkar dan horizontal atau zigzag dan vertikal juga boleh adik-adik. Nomor 4, apa fungsi dari properti tari?
memberikan keindahan pada tarian. Itu fungsinya. Nomor 5, tuliskan 3 contoh tarian daerah beserta musik pengiringnya. Tari Jaipong, musik pengiringnya adalah musik rampa, gendang. Tari Gambyong, musik angklung. Tari Tortor, musik gondang. IPS nomor 1, kegiatan ekonomi yang cocok dilakukan di dataran tinggi adalah jawabnya yang A, yaitu bertani. Nomor 2, kenampakan buatan yang biasa dimanfaatkan untuk dijadikan sumber tenaga listrik dan pengairan adalah jawabnya 2, waduk atau bendungan. Nomor 3, pembuatan teras sering bermanfaat bagi kegiatan ekonomi di bidang jawabnya pertanian. Nomor 4, tuliskan jenis kenampakan buatan adalah waduk, bendungan, kebun binatang, dan lain-lain. Nomor 5, tuliskan 3 kenampakan buatan beserta contoh pemanfaatannya. Sawah dimanfaatkan untuk menanam padi, pelabuhan untuk tempat pemberhentian kapal, waduk untuk pengairan, dan PLTA. PPKN nomor 1. Tokoh yang membacakan naskah proklamasi adalah jawabnya D. I.R. Soekarno. Nomor 2, contoh persatuan bangsa Indonesia dalam persiapan proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo bersama-sama menyusun naskah proklamasi. Nomor 3, tuliskan manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah meringankan pekerjaan, mempererat persaudaraan, dan lingkungan jadi bersih. Nomor 4, tuliskan 3 upaya meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan sekolah. Caranya adalah yang pertama menghormati teman, yang kedua menghargai teman, dan yang ketiga mau bekerja sama tanpa membedakan. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 5B tema 5 Ekosistem Sub yang kedua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.